welcome back to my channel. Dalam video kali ini aku mau share tentang pengalamanku tembus beasiswa Eropa dalam 1 kali coba. Tentu ini banyak yang nanya ke aku, gimana sih caranya kok bisa langsung tembus, apa aja sih tips-tipsnya kayak gitu ya. Sebelum ke tipsnya, kita bahas dulu ya secara general beasiswa yang aku dapat itu beasiswa apa. So, aku itu dapat beasiswa dari pemerintah Rumania yang jalur MED atau jalur Kementerian Kewirausahaan dan Pariwisata. Seperti yang kita tahu, kalau seleksi di jalur MED ini itu lebih rumit daripada seleksi di jalur MFA atau yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, lalu gimana sih kok bisa nih lolos? Oke, pertama-tama kita pahami dulu ya syarat-syarat dari beasiswa ini. Coba apa aja sih persyaratannya? Ini dia nih. Jadi syarat untuk melamar atau menerima beasiswa pemerintah Rumania yang pertama yaitu bukan merupakan warga negara di lingkup Uni Eropa. Kedua, pemohon beasiswa tidak boleh memegang kewarganegaraan Rumania, tidak meminta atau mendapatkan bentuk perlindungan di Rumania, tidak tinggal menetap di Rumania, dan tidak memiliki keluarga yang bekerja di Rumania. Ketiga, belum mendapatkan beasiswa lain dari pemerintah Rumania pada program studi yang sama. Nah, jadi itu dia syarat-syarat untuk apply beasiswa jalur MED ini. Kemudian, apa aja sih dokumen-dokumen yang harus disiapkan agar bisa tembus beasiswa ini? Oke, ini dia rincian dokumennya, udah aku siapin. Yang pertama yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Yang kedua itu ada formulir pendaftaran aneks 1, 2, dan 3. Ini nanti di-download di website MED dan kalian bakalan dapat link websitenya di akun PPI Rumania atau KBRI Bukares. Dan esainya itu nanti akan ditulis di salah satu aneks ini, aku lupa di aneks 2 atau 3, pokoknya esainya nanti dituangkan di sana. Ketiga yaitu ijazah, dan karena aku kemarin apply S2, aku masukin data ijazah SMA sama S1. Lalu selanjutnya ada transkrip akademik yang dari SMA sama S1 juga. Dan yang kelima yaitu ada akte kelahiran. Dokumen selanjutnya yaitu 2 halaman pertama paspor, KTP, lalu ada medical certificate yang mana harus berlaku maksimum 90 hari sebelum pengiriman berkas. Selanjutnya ada CV dan juga foto paspor sebanyak 2 lembar. Semua dokumen tadi harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Prancis atau Rumania oleh penerjemah tersumpah tentunya. Dan kemudian seluruh dokumen tadi di-scan dan dikirim ke email KBRI Bukares. Jadi sebenarnya lulus atau tidaknya kita di beasiswa ini itu tergantung dokumen-dokumen tadi loh teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu kalau proses seleksi beasiswa jalur MED ini itu kan 3 tahapan ya. Yang pertama itu tahapan KBRI, yang kedua itu di tahapan Kementerian Kewirausahaan dan Pariwisata Rumania, dan yang ketiga itu di tahapan Kementerian Pendidikan Rumania. Nah, setelah kita lulus seleksi di 3 tahapan tadi, nanti kita akan mendapatkan email yang dikirim langsung oleh pemerintah Rumania, oleh Kementerian Pendidikan, lebih tepatnya, ke email kita. Kita akan dikirim LOE. Nah, jujur aku juga dulu sempet gak nyangka aku bisa lulus beasiswa ini karena beasiswa ini tuh kuotanya nggak banyak ya teman-teman, cuma kayak per negara tuh 1, 2 atau ya pokoknya nggak banyak. Dan apalagi untuk MED ini lebih sedikit daripada MFA kuotanya. Dan waktu itu ya untuk yang studi S2 itu emang benar-benar 1 sih, alhamdulillah rezeki aku ya. Nah, karena yang lolosnya itu cuma 1, jadinya banyak yang nanya dong kayak, wow kok bisa, kenapa nih, kok kamu bisa lolos, kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya tipsnya tuh ya emang benar-benar di CV dan di essay sih menurut aku. Jadi di sini
CV-nya sebisa mungkin kita pakai CV Eropa sesuai permintaan mereka dan sesuai standar Eropa ya teman-teman, karena di Eropa sini mereka biasanya menggunakan CV dengan template Eropa. Nah, di CV-nya itu pastikan kita bisa benar-benar memilah kata-katanya, kata-kata kerja gitu ya, yang menunjukkan bahwa, oh kita tuh udah melakukan ini loh, skill kita tuh ini loh, harus jelas ya teman-teman. Dan jangan juga nih kalian terpacu karena misal nih kalian tuh punya banyak pencapaian, kalian punya banyak skill, terus kalian masukin tuh semua seabrek-abrek data-datanya. Itu juga jangan ya, coba pilah-pilah kira-kira data-data apa aja yang relevan dengan beasiswa ini gitu loh. Karena memang relevansi itu sangat penting sih ya guys. Nah, kemudian untuk esai itu, untuk esai ya sebisa mungkin kita menuangkan ide dan gagasan kita secara optimal ya. Di sana kita harus mampu menjelaskan poin-poin kayak siapa nih diri kita, kemudian apa sih yang kita pengen, apa sih cita-cita kita, terus apa sih yang udah kita lakukan selama ini, kontribusi apa yang kita lakukan terhadap sosial gitu. Karena aku rasa setiap pemberi beasiswa tidak akan mau memberikan beasiswa kepada orang-orang yang berpikiran selfish atau egois ya, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, di sini kalian harus bisa menuangkan sejauh mana kontribusi kalian bagi masyarakat dan kontribusi apa yang akan kalian berikan di masa mendatang setelah kalian selesai studi. Nah, tentunya itu ya. Jadi di sana sih pokoknya kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di esai dan sebisa mungkin singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele, jangan terjebak dengan panjangnya kata. Kalian jangan ngerasa, wah kok esai aku pendek ya gitu kan, sehingga kalian mencoba memperpanjang kata-kata dan padahal topiknya itu muter-muter di sana aja. Itu juga harus dihindari ya. Itu sih, kayak itu sih. Tipsnya penekanannya tuh di sana, di esai guys. Oh ya, kalian juga bisa tonton video aku sebelumnya yang bahas tentang CV, esai, kemudian studi di Romania, kayak gitu-gitu. Pokoknya ada semuanya di playlist channel aku. Aku rasa segini dulu ya teman-teman sharing kita hari ini. Buat kalian semua yang lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa, semangat, semoga kalian bisa mendapatkan beasiswa sesuai yang dengan kalian inginkan, oke? Jangan patah semangat, terus berjuang dan berdoa. So, thank you so much bagi teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!